Sekarang saya berada di Desa Sri Minosari untuk mengungkap fakta dan kebenaran tentang galian pasir lokal. Seperti apa galian pasir lokal yang ada di Sri Minosari? Di balik penambangan pasir ilegal, ada kisah pilu kuli pasir lokal. Lampung Timur. Demi untuk mengungkap fakta menegakkan kebenaran dan keadilan, pewarta kami melakukan penelusuran permasalahan galian C, khususnya pasir sedot lokal yang bertahun-tahun tak kunjung usai. Untuk mencari berita dan mengungkap fakta akurat dan berimbang, pewarta kami konfirmasi ke narasumber salah satu warga desa Sri Minosari yang tidak mau disebutkan namanya. Ia menjelaskan, beliau sudah berupaya mengurus perizinan tambang rakyat, mulai dari izin desa, kecamatan bahkan sampai ke provinsi, namun sia-sia karena terbentur peraturan tata ruang. Beliau bersama warga juga sudah melakukan reklamasi dari bekas galian C menjadi lahan bermanfaat seperti kolam ikan, kebun sawit, semangka, dan singkong. Dengan tujuan bahwa bekas lahan pasir bisa dimanfaatkan untuk perkebunan dan perikanan untuk contoh ke pemerintah, dan hingga saat ini izin pun tidak keluar dan tetap galian pasir lokal bukan pasir kuarsa tetap dinyatakan ilegal. Lalu maunya seperti apa pemerintah, ungkapnya. Lanjut ia menjelaskan, akibat izin yang tidak keluar sangat menyengsarakan rakyat, karena pasir bangunan sangat diperlukan oleh masyarakat, ungkapnya. Sementara itu kehidupan ekonominya sangat rendah. Kuli pasir bercerita bahwa mereka hanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan bukan untuk mencari kekayaan, akan tetapi mengapa selalu disalahkan kegiatan mereka hampir 90% digunakan untuk masyarakat banyak, seperti untuk infrastruktur pembangunan desa seperti pembangunan drainase, bangunan gedung, bangunan perumahan masyarakat, tempat ibadah dan perkantoran pemerintah desa dan juga sekolah di seluruh desa dan kecamatan. Kenyataan dan nyata semua elemen masyarakat dan hampir seluruh kecamatan di Lampung Timur pembangunan infrastruktur menggunakan pasir. Pak, mohon izin Pak, mau nanya, kalau masang talut ini pakai pasir nggak bahannya Pak? Loh, kalau nggak pakai pasir pakai apa? Kalau nggak pakai pasir pakai lumpur juga mungkin bisa lah Pak. Tapi kan pasir kan dilarang Pak. Ya dilarang terus pemerintah. Bagaimana caranya kita bisa kerja di sini kalau nggak pakai pasir? Dari kita lahir aja belum ada kayak gini nih, belum ada sudah pakai pasir. Bikin rumah aja pakai pasir, selamanya pakai pasir. Kalau pakai lumpur liat ya nggak mungkin lah Pak. Kalau makin lumpur liat hancur Pak ya? Walah, nggak bisa lengket, nggak bisa pokoknya kalau nggak pakai pasir. Baru bukan talut aja Pak ya, bangun rumah aja pakai Rumah pasir, semua Pak, pakai ya? pasir, nggak ada yang nggak pakai pasir. Nah, ini lagi mau bangun pagar ya Pak ya? Iya, Kok pagarnya rubuh Pak? kena robohan batang. Oh, kena Kayu. puting beliung kemarin tuh ya Kemarin, Pak? iya. Pak Mulyono ini bikin pagarnya ini menggunakan pasir juga ya Pak? Yang menggunakan pasir, nggak menggunakan pasir ya nggak bisa jadi lah. Kan pasir dilarang Pak, pasir itu nggak boleh. Kenapa pakai pasir Pak? Ya mana kalau nggak pakai pasir? Dilarang ya, pemerintah harus sadar lah. Gimana supaya masyarakat ini bisa bangun. Gitu. Pakai pasir nggak Pak? Ya pakai pasir dong. Kalau nggak pakai pasir bisa nggak Pak? Ya nggak bisa. Ya kalau memang ada bahannya ya bawa ke sini saya pasangin selain pakai pasir itu. Jadi semua bangunan, semua apa harus pakai pasir ya Pak? Pakai pasir, harus pakai pasir pondasi ini. Kalau umpamanya ini ditutup nih pasir, nggak ada pasir, itu gimana masangnya Pak? Ya bingung kita juga. Bingung juga, Pak, Nggak ya. tahu kita. Mengapa hanya penambang yang disalahkan, sedangkan penadah hasil galian ilegal tidak ditindak tegas dan tidak tersentuh hukum, sesuai dengan pasal KUHP 480, kami harapkan ada tindakan hukum agar seimbang dan tidak ada hukum tebang pilih demi keadilan, ungkapnya. Sesuai dengan Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diharapkan jika harus ditegakkan aturan tersebut, diharapkan bukan hanya pelaku penambang pasir yang ditindak, tetapi pengguna atau penadah pasir ilegal tersebut harus ditindak dengan hukum yang berlaku. Pak takut nggak Pak kalau nguli pasir ini ilegal ini Pak? Ya sebenarnya takut, tapi apa boleh buat, saya untuk nyari makan. Nah, untuk nyari makan, untuk nyari apa butuh anak sekolah. Tapi kan itu melanggar hukum Pak. Ya melanggar hukum, kalau ahli hukum ya memang melanggar hukum, tapi saya kan terpaksa bekerja untuk nyari nafkah ini. Jadi Bapak nggak mau disalahkan ini? Ya kalau saya disalahkan, salahkan semua yang bangun bangunan itu. Maksudnya bangunan mana Pak? Ya seperti masjid, gereja, kantor-kantor, sama talut-talut itu di desa-desa itu semua salahkan. Apa mereka pakai pasir ilegal juga? Pakai pasir itu Pak, memangnya pakai dedak apa itu? Pakai pasir semua dari sini Pak.
Pak, sekedar info, konfirmasi aja. Saya lihat juga Bapak jangan emosi seperti itu, hanya mempertanyakan. Maksudnya itu Bapak itu kerjanya salah, ini pasir ilegal, kok tetap kerja aja? Apa nggak ada kerjaan yang lain, Pak? Nggak ada Pak, ke laut-laut pun seperti itu. Ya banyak ditangkap-tangkap juga sama aja. Timuran ini Pak ya? Iya, timur. Harapannya bekerja ini udah diamankan, udah nggak ada lagi yang razia-razia seperti itu. Oh, minta izin Nah, resmi gitulah. lah Pak ya? Iya, harapan saya kan. Kalau Nggak salah, lari lagi gitu. kalau salah disalahkan semua gitu ya? Iya, kalau salah disalahkan semua. Semua itu yang bikin apa itu kantor-kantor itu dari sini. Oh, dari sini Dari semua, pasir Pak. sini saya yang muat tuh. Miris sekali, di mana penambang atau kuli pasir ditindak dengan hukum dan aturan pemerintah sedangkan bangunan pemerintah desa, sekolah, tempat ibadah dan masyarakat yang menggunakan pasir tersebut tidak ditindak tegas oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah memberikan solusi yang terbaik ke masyarakat karena negara kita adalah negara hukum, membina, mengarahkan, dan memberikan keputusan terbaik demi kepentingan masyarakat, itu yang utama. Penambang pasir adalah rakyat Indonesia dan berhak hidup layak di negeri ini, jangan selalu disalahkan karena pembangunan di setiap desa dan bangunan masyarakat semua membutuhkan pasir, bila izin penyedot pasir tidak dikeluarkan, maka pembangunan di Lampung Timur akan terhambat. Diharapkan pemerintah kabupaten maupun provinsi harus melakukan penanganan serius dan memberikan keputusan yang tegas dengan meninjau dan mengawasi segala kegiatan penambangan penyedot pasir agar tidak merusak lingkungan, berikan contoh yang baik ke masyarakat. Pak, sampean muat pasir ilegal ini takut nggak sebenarnya Pak? Ya takut sih Pak sebenarnya. Takut Pak ya? Ah. Tapi kok tetap muat aja Pak? Ya gimana Pak, namanya di rumah udah punya rumah tangga kan, anak istri perlu dinafkahin. Selain untuk kepentingan pribadi Bapak, urusan keluarga perut Pak ya, ini pasir ini dibawa kemana aja Pak? Ya buat desa sih Pak, Untuk masyarakat juga ya? ya buat masyarakat kayak masjid, pembangunan talut itu kan, Talut itu bangunan apa Pak? Desa? bangunan desa. Jadi selama ini Bapak bawa ke desa juga Pak ya, untuk kebutuhan masyarakat juga Pak ya? Iya, Pak, udah kurang lebih 6 tahun Pak. entah. Kan Bapak udah dengar Pak ya, banyak sopir yang kena tangkap karena muat pasir ilegal gitu Pak ya? Sering dengar ya Pak ya? Iya, Berarti ada rasa takut juga ya Pak ya? iya ada sih rasa takut. Muhammad Jahri dari Kabupaten Lampung Timur, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan.